أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بأقيقته وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita hormati, para asatidz, para orang tua. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Haji Suwanda. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Syuhada. Juga Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Rusman. Juga para orang tua, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, saudara Santoso beserta keluarga. Alhamdulillah di siang hari ini kita berkumpul bersama di kediaman sahibul bait dalam rangka walimah aqiqah anaknya yang kedua yang bernama Fatimah Shabiratun Nisa yang belum lama lahir. Kita doakan bersama-sama khusus buat Fatimah Shabiratun Nisa dan umum buat anak-anak kita semua agar Allah jadikan anak yang salihin salihat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada nabinya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak itu laki atau anak itu perempuan, sama. Ya. Kalau kita boleh minta, tapi yang lebih bagus kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ud'uni astajib lakum. Tapi hasilnya harus kita terima apa di Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya, seseorang pengen banget punya anak perempuan, dia punya anak laki udah 4, yang kelima pengen perempuan, begitu lahir minta kepada Allah, ya Allah berikan kami anak perempuan. Tahu-tahu yang hadir, yang lahir laki, lagi yang kelima. Yang bagus tetap berserah diri, alhamdulillah, ya. Jangan ngucap kalimat apa? Keluhan, jazak, ya. Atau kalimat yang menandakan kita tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Anak lu apa yang kelima? Ditanya orang kehatapan, perempuan lagi baik, apa laki lagi baik. Itu kan kalimat yang tanda kutip kalimatnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu, atau begitu lahir mengucapnya ya gitu, laki lagi. Jangan, tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, karena anak perempuan atau anak laki itu kalau mau keluar dari perut ibunya, ya, kan semuanya
sesuai perintah Allah Subhanahu, sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak laki itu kalau mau keluar dari perut ibunya, kata Allah apa? Ukhruj ayyuhal walad. Keluar hai anak laki. Fa innaka mukafilun li abik. Keluar hai anak laki, sesungguhnya engkau akan menjamin orang tuamu. Engkau akan jadi kafil buat orang tuamu. Kafil itu yang ngurusin orang tuamu. Itu perintah Allah Subhanahu. Kita sebagai anak laki kudu ngurusin orang tua, Pak. Kita udah besar, udah baligh, taharrak, harakah, kerja, usaha, cari ma'isyah. Biarkan orang tua kita istirahat. Tanggung orang tua kita. Bapak diam-diam aja di rumah, gak usah capek-capek. Saya yang cari duit, saya yang jamin bapak. Itu tugas anak lelaki. Ya. Kalau udah balik yang bagus anak laki, jangan pernah kita perintahkan orang tua kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, tempo-tempo anak yang sudah balik, ya, baju masih dicuciin sama emak. Nah, banyak yang begini nih. Kata Nabi kan di akhir zaman banyak antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba sahaya, budak perempuan ngelahirkan sayyidnya, ngelahirkan tuannya, majikannya. Ini kalimat kias dari Nabi kita Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman banyak orang tua yang diperbudak sama anak. Tuh, maksudnya begitu. Tempo-tempo anak sudah besar masih dicuciin bajunya sama orang tua. Jangan, kudu kita, harusnya kita yang dicuciin sama orang tua. Apa? Harusnya kita yang nyuciin baju orang tua kita. Kita yang ngurusin orang tua. Kita yang jamin kehidupan orang tua. Banyak yang seperti ini sekarang. Atau tempo-tempo laki kerja, perempuan kerja, laki bini punya anak, nggak ada yang ngurusin, nitip sama emaknya. Kadang-kadang begitu, nyak, nitipnya anak saya, nyak, kerja saya, nyak. Emang bini kemana tong? Kerja juga, anak dititipin sama orang tua, nyuruh orang tua. Kecuali kalau orang tua yang nawarin kali, itu juga masih kita kesian kudunya. Ini kadang-kadang, tuh hal-hal yang semacam itu tuh yang kita lengah. Mestinya anak laki itu ngurusin orang tua. Kalau anak perempuan yang keluar, apa kata Allah? Ukhruj ayyuhal bint. Keluarlah hai anak perempuan. Fa ana mukafilun li abika. Aku yang akan jamin ayahmu. Biasanya orang kalau punya anak perempuan lagi, insya Allah rezekinya diberikan lebih oleh Allah Subhanahu. Fa ana mukafilun li abika. Jadi dua-duanya seimbang. Anak laki, anak perempuan seimbang. Jadi terima aja udah. Ya. Terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang pengen punya anak banyak perempuan pengen punya anak laki. Allah pengen punya anak laki. Ya, minta boleh, cuman itu tadi tetap berserah diri kepada Allah. Ya. Akhirnya begitu minta, benar Allah kasih anak lelaki, tapi umurnya nggak panjang. Ya, begitu sehari lahir meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Benar Allah kasih anak laki. Mintanya setengah-setengah sih. Minta anak laki doang. Orang mintanya ya Allah minta anak laki ya Allah biar sehat, panjang umur, jadi anak yang soleh. Begitu mestinya ya. Ya Allah pengen punya anak laki, begitu lahir sehari meninggal. Benar Allah kasih anak laki, tapi sehari kemudian diambil oleh Allah Subhanahu. Nah, makanya doa juga mesti hati-hati ya. Kita diajarkan doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya minta aja, Rabbi habli minas, nah itu aja, Rabbi habli minas sholihin. Mau perempuan, mau laki yang lahir, yang penting jadi anak yang soleh. Itu aja udah. Ya. Minta ya anak biar jadi anak yang solehah. Minta kepada Allah dan usaha kita sebagai orang tua biarnya anak jadi anak yang soleh dan solehah. Ada kewajiban orang tua ya, agar anak-anaknya menjadi anak yang solehin dan solehat. Dimulai dari ini yang belum nikah nih ya, saran dari Nabi SAW. Dimulai dari sebelum nikah
nyari perempuan ya yang dianjurkan sama Nabi. Ya. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum fa innal irik dassas. Laki yang belum nikah, kalau kita pengen nanti punya anak yang nurut, soleh, soleha, pilih ya tempat yang akan kita menanam benih, bibit, kata Nabi SAW. Takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk benih kalian, untuk kalian menaruh benih kalian. Fa innal irik dassas, karena urat itu menjalar. Ya, karena urat itu menjalar. Nah, jadi kita pilih dulu, kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Yang pertama, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Dinikahkan perempuan karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena kaya. Boleh kita cari istri kaya, boleh, gak apa-apa. Nabi SAW, Sayyidatuna Khadijah, istrinya kaya raya. Boleh kita cari perempuan yang kaya raya, yang latar belakangnya luas, kontrakannya 100 pintu, boleh gak? Boleh. Ya, tapi niatnya untuk apa? Untuk ibadah di jalan Allah, bukan buat ngeret. Untuk ibadah di jalan Allah. Ya, itu yang pertama, karena kaya. Yang kedua, karena cantik. Boleh kita cari istri yang cantik, yang cakep. Ya. Yang botok boleh, ya. Biar ntar habis kawin enggak ngajog. Gitu. Gua ngajog gitu, jangan ya. Pilih dulu yang cakep, tapi cakepnya relatif. Jangan cakep menurut semua orang. Cakep menurut kita, karena mata Allah kasih beda-beda pandangan orang. Kalau kita udah bilang kita resep nih, dalam hati kita udah serak, udah bismillah, jangan kayak nanya orang. Kalau kita nanya orang nggak ada habis-habisnya, Pak. Kata ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ya, keridhaan orang, ya, keinginan orang itu satu akhir yang tidak bisa dicapai. Kalau kita udah lihat perempuan resep pakai nanya orang, gimana menurut lo si Anur? Cakep gak? Ya, nggak ada ujungnya. Ntar kita resep, orang kan belum tentu resep ya. Wah, yang begitu lu mau? Itu kan kupingnya ada caplang ya, umpamanya. Ya, jadi jangan nanya orang, udah kita aja. Cakep relatif. Ya. Yang ketiga, cari yang keturunannya baik, lingkungannya baik, ayah ibunya rajin ibadah, soleh. Karena anak nurunin, terutama ibu. Ibunya bagaimana lihat ibunya? Oh, ibunya masya Allah taat sama laki, pendiam, masya Allah, nggak rewel, nggak guji, nggak anu, udah bismillah. Cari yang keturunan bagus, lingkungannya juga bagus, lingkungannya lingkungan pengajian, apalagi di Rolumbu nih banyak ustadz, banyak guru ya, insya Allah. Kemudian yang terakhir wali diniha, karena agama. Fadhfar bidzatid din taribat yadak, maka bahagialah bagi laki-laki yang menikahi perempuan yang mempunyai agama. Jadi kalaupun 3 ini enggak ada yang awal, yang akhir ada, ini yang dipilih yang terakhir. Umpama ada perempuan cakep tapi enggak solehah, keluar buka aurat, ya melawan sama orang tua, cakep memang, tapi durhaka sama orang tua, enggak solehah. Ada perempuan yang enggak cakep, sedang, ya enggak cakep tapi solehah, taat sama orang tua, ya berbakti sama orang tua, ibadahnya rajin, enggak pernah buka aurat, pendiam. Mana yang kita pilih? Ini nih yang solehah. Walaupun kurang begitu cakep. Kalau cakep doang mah enggak solehah, ya kecantikan paling bentaran. Iya, dunia bentaran, ntar asal udah kesonoan mah udah. Ya, apalagi nikmatun nikah itu biasanya setahun, berarti kenikmatan, ya keindahan pernikahan tuh biasanya dinikmatinya setahun. Ya, biasa awal-awal begitu, makan disuapin. Ntar sudah kesonoan mah ya. Udah. Iya, pertama makan disuapin, neng sayang, boto, wah. Kesandung juga kita takut, romanya kesandung. Bini kesandung, ada apa yang, jangan hati-hati jalannya. Kentut malu, ntar sudah kesonoan mah ya. Kecantikan bisa hilang. Kecantikan bisa hilang, kulit yang kencang. Ntar juga sudah kesonoan, udah.
Usut dikit-dikit, apalagi kalau udah umur bangsa 60 70 ya udah dicubit kagak balik lagi. Ya. Habis gigi dikit-dikit hilang mata. Tapi kalau agama sampai kapanpun gak bakal hilang. Bahkan akan mempercantik dia punya zahir. Agama akan mempercantik dia punya zahir. Wanita yang solehah, coba ente perhatikan. Perempuan yang soleh semakin lama dia hidup semakin tua bukan semakin jelek. Coba ente perhatikan. Tapi wanita yang buruk, walaupun mudanya cantik, tapi semakin lama semakin tua dia akan terlihat buruk. Karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dipilih yang solehah. Ya, untuk apa? Supaya nanti kita keluar tuh. Kita punya keturunan yang solehin dan solehat. Karena buah bagaimana pohon bagaimana tanahnya. Kalau tanah yang dibuat bercocok tanam bagus, maka insya Allah pohon dan buahnya hasilnya pun akan bagus. Tapi kalau lahannya tidak bagus, tanahnya tidak bagus, nggak akan bagus hasilnya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Ntar kalau udah punya anak, ada lagi kiat-kiatnya. Apa? Di antaranya, kata Nabi, hakul walid liwaladihi an yuhsinasmahu, bagusin namanya anak. Ya, kalau kita punya anak biar bagus namanya. Bagus menurut siapa? Bagus menurut Allah. Bagus menurut Nabi, bukan bagus menurut kita. Kita mah nggak berhak menilai ini bagus, ini enggak. Kita diajarin di dalam syariat. Yang berhak mengatakan baik, buruk itu syariat Allah, Nabi Muhammad. Ya, nama yang paling bagus apa kata Nabi? Khairul. Kita lahir anak laki, apa nama yang paling bagus? Cari. Apa kata Nabi SAW? Diajarin khairul asma ma'ubbid wa mahumid. Nama yang bagus, ya, yang depannya Abdun atau yang depannya Muhammad atau wa masytuqqa minal hamd. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Salam, Abdul Latif, kan banyak banget tuh. Jarang orang yang pakai begitu, padahal dianjurkan benar sama Nabi Muhammad. Mau ngapain pakai nyari-nyari di Google? Ya, itu aja tuh. Ya, asmaullah, nama Allah ada berapa? 99. Kita tambahin depannya Abdun, punya anak 20 juga kagak habis. Benar enggak? Lah iya, mau ngapain nyari-nyari ke Google? Abdul Salam kan bagus, Abdul Bari, Abdul Muhyi, kan bagus-bagus itu nama. Atau yang ganti dah, jangan Abdul lagi, ganti yang depannya Muhammad atau Ahmad atau Hamid atau Muhammad Jamil, Muhammad Farhan, banyak nama-nama. Ya. Atau nama para nabi boleh, nama para nabi, Ishak, Idris, Ismail, Ibrahim, Zakaria, Isa, banyak banget 25 nabi itu. Ya, pakai nyari di internet, ngabis-ngabisin kuota. Mendingan tanya guru kalau kita nggak tahu sekalian. Kalau kita nggak tahu nama yang bagus, tanya sama guru-guru kita, datang ke rumah guru. Ya, jangan cuma datang doang, bawa kopi, bawa gula. Ya. Datang ke rumah guru, guru rokoknya apa? Ya, mil, beliin. Datang ini amleng baik. Ya. Datang ke rumah guru, assalamualaikum guru. Alhamdulillah saya baru lahir anak. Apa kira-kira nama yang bagus? Guru melihat di kitab, melihat hadis, melihat Al-Quran, ini yang bagus, nama ini. Udah terima kalau dikasih nama sama guru, mau panjang mau pendek. Tuh, kadang-kadang Pak banyak orang yang nanya nama sama saya. Banyak yang nanya nama. Kadang-kadang saya kasih nama, Beb, nama saya, anak saya siapa kira-kira, Beb? Apa laki perempuan? Perempuan, Beb. Udah namain Fatimah atau namain Zainab. Ya. Zainab doang, Beb. Udah Zainab doang, mau ngapain? Udah Zainab doang. Udah. Ini kadang-kadang ada yang nggak bisa ditambahin, Beb. Ya Allah, ada yang begitu tuh, ya. Begitu. Atau nama laki, siapa, Beb? Nama Saleh. Orang dulu nama nggak ada yang panjang, Pak. Nama Nabi, anak Nabi, ada yang panjang? Nggak ada. Nama anak Nabi yang laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Perempuannya Zainab, Fatimah. Nama sama nama anak Nabi, Fatimah, ya, Ummu Kulthum, Rugayyah. Orang sekarang udah membuat nama-nama panjang, apalagi namanya kadang-kadang mau nama-nama bulan. Kadang-kadang ya, Putri Febrianti, Sri Wahyuningsi, wah panjang banget. Malaikat ribet manggilnya ntar. Ya, jangan panjang-panjang. Ya, oh laki Arya Putra Pradana Serbaguna dan tahan lama. Ya. Masya Allah, panjang bener.
Ya, nggak usah. Minimal 2 dah. Minimal 1, maksimal ya 2, 3 gitu ya. Yang panjang-panjang. Itu. Jadi nanya kepada ulama, nanya kepada guru kalau kita nggak tahu ya. Jangan nanyanya sama dukun. Dan nanya sama dukun lagi ya. Orang dulu nanya sering sama dukun. Dukun bagaimana nih? Anak saya baru lahir, laki. Ya, kalau dukun kan biasanya dulu ditanya dulu waktu kehidupan waktu hamil dia bagaimana? Rada-rada getir ada dikit. Udah namain getir ya. Itu kadang-kadang begitu namain senamanya. Ya, senama-namanya udah namain getir. Dan ntar kan selempang jadi kiai ya. Kalau jadi kiai mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Getir kan. Ya itu, makanya nama-nama yang bagus. Bagusin nama anak. Kalau nama perempuan udah nama-nama tuh, nama anak Nabi Fatimah, Zainab, ya. Kemudian Ummu Kulthum, Ummu Hani, Maryam, Asiyah, Aisyah, Aminah, Saudah, kan banyak banget. Sama nama nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Sama namanya, namain Beb, minta nama Beb buat anak saya perempuan. Siapa namanya kira-kira? Udah namain Fatimah. Encingnya Fatimah, Beb. Emang apa? Ya, encingnya Fatimah, emang kenapa? Enggak jadi masalah. Nabi SAW anaknya namanya Fatimah. Ya, nenek Nabi Fatimah. Istrinya Sayyidina Abu Thalib, ibunya Sayyidina Ali, Fatimah. Di mantu mertua Fatimah dua-duanya tuh. Zainab, Nabi punya anak Zainab, padahal Nabi punya istri Zainab, 2, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah. Zainab, anak Sayyidina Umar ada yang namanya Zainab juga. Banyak jadi nggak apa-apa nama-nama yang bagus biar sama juga nggak apa-apa, ambil keberkahan. Ente nerima duit sama-sama 1 juta mau. Ente dikasih duitnya sekarang 1 juta, jangan 1 juta Beb saya dikit ya. Masa sama jangan. Kalau fadilah nggak mau. Fatimah Beb ya udah Fatimah. Itu. Atau apa nama-nama yang bagus ya, Maryam bagus cakep. Ini Sabirah, Fatimah, Sabirat jangan Sabirah, Sabiratun Nisa, Sinha, Esha, Sabirah. Fatimah nama Nabi, nama anak Nabi SAW. Sabirah artinya sabar ya. Sabiratun Nisa perempuan yang sabar, insyaallah biar dijadikan ya penyabar ya, bisa sabar bisa nyabarin orang juga. Itu biar jadi perempuan yang solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin jamaah sekalian, banyak kiat-kiat supaya kita punya anak yang soleh dan solehah. Itu yang kita angan-anganin. Jangan angan-angan punya anak pinter doang, jangan. Soleh dulu, benar dulu, baru pinter. Kalau benar, kalau soleh, insya Allah hidupnya benar, pinter pasti insya Allah. Kalau benar pasti pinter. Kalau pinter belum tentu benar Pak. Kebangetan pinter, minterin orang, bohong mulu. Ya, hak orang diambilin, di atasan pada banyakan yang pinter tapi nggak bener, duit rakyat pada diambilin miliaran. Karena apa tuh? Karena nggak soleh. Yang pertama soleh dulu, baru ntar mau jadi apapun boleh. Mau jadi dokter, dokter yang soleh, nggak semata-mata ngeret pasien, nulung pasien. Kalau dia soleh, walaupun pasien lagi nggak punya, nggak ada, tetap ditolong sama dia. Dokter yang soleh, abri yang soleh, polisi yang soleh, ya. Insinyur yang soleh, orang kaya yang soleh, semuanya sudah didasari dengan agama, insya Allah rapi. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan kita doakan sekali lagi agar anak Sahibul Bait Fatimah Sabiratun Nisa dijadikan anak yang solehah, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, amin. Dan orang tuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing anak-anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.